Malam hari ini kita akan update kembali terkait kabar pencairan bantuan sosial tahap 2 bulan April hingga Juni 2025 baik untuk PKH maupun BPNT-nya, khususnya di kartu KKS di 4 bank penyalur. Nah, mungkin ada KPM yang di kartu KKS-nya belum terisi saldo sama sekali, ada yang masih terisi saldo salah satu bansosnya. Nah, kita akan update ya malam hari ini daftar kedua bansos reguler yang sudah cair di 4 bank penyalur apa saja. Dan juga ini baru saja juga ada yang melaporkan adanya saldo Rp400.000 yang baru dicairkan di kartu KKS salah satu bank penyalur. Nah, kira-kira saldo tersebut apakah saldo bansos reguler tahap 2 atau mungkin bantuan tambahan yang Rp400.000. Nah, nanti akan kita bahas ya terkait hal itu, dan juga kita akan membahas terkait mengenai KPM yang mungkin belum terisi sama sekali saldo bantuannya di tahap 2 ini. Apakah KPM tersebut di stop bantuannya karena tidak masuk desil 1 hingga 4 atau tidak masuk kriteria desilnya? Akan kita bahas selengkapnya, jadi jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas dan mengupdate terkait kabar pencairan Bansos PKH BPNT tahap 2 alokasi April hingga Juni 2025 dan juga bantuan tambahan untuk para KPM, yakni uang senilai total Rp400.000 dan plus beras ya 20 kg, dan juga mungkin nanti kita akan membahas terkait bansos yang lainnya. Nah, bagaimana untuk updatean terkini terkait pencairan PKH BPNT, apakah sudah merata di 4 bank penyalur? Nah, berikut daftar PKH BPNT tahap 2 yang sudah cair di 4 bank penyalur. Dan mungkin ada KPM yang belum sama sekali terisi saldo di kartu KKS-nya. Apakah mungkin KPM tersebut masuk dalam daftar 1,8 juta KPM yang dicoret bantuannya mulai tahap 2 ini? Nanti akan kita bahas tentunya ya. Dan juga ada yang hari ini baru mencairkan transaksi saldo Rp400.000. Kok ada ya saldo di KKS 400? Nanti akan kita bahas apakah itu bansos PKH BPNT atau mungkin bansos tambahan. Nah, nanti akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana. Bagi yang baru bergabung, di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, malam hari ini kita akan mengupdate kembali ya terkait kabar pencairan bantuan sosial reguler baik PKH maupun BPNT untuk tahap 2 alokasi April hingga Juni 2025. Di mana pencairan yang pertama kali dilakukan ini didahului dengan pencairan melalui kartu KKS di 4 bank penyalur. Pertama, beberapa hari yang lalu, PKH dan BPNT tahap 2 sudah positif, cair duluan di KKS BSI yang mendahului. Kemudian KKS Mandiri menyusul ya pencairannya, di mana kemarin itu KKS Mandiri masih BPNT saja. Dan alhamdulillah hari ini KKS Mandiri sudah terpantau cair, PKH-nya juga masuk ya di kartu KKS-nya. Nah, kemudian tadi malam, alhamdulillah KKS di Bank Penyalur BRI dan BNI juga sudah terisi saldo bansos untuk tahap 2. Nah, kalau BRI sendiri, ini yang sudah masuk itu saldo PKH dan BPNT. Sedangkan untuk KKS BNI, ini yang sudah masuk itu masih saldo PKH. Semoga saja KKS BNI ini segera
diinjek atau di top up untuk saldo bantuan BPNT Rp600.000. Karena mungkin jika ada yang menemukan ya postingan di media sosial adanya saldo 600, mungkin KKS Anda, mungkin KKS BNI saat ini ya, itu misalkan ada saldo 600 yang masuk ya, itu kemungkinan bukan BPNT untuk tahap 2, melainkan PKH dengan komponen lansia ya. Jadi bantuannya sama ya, untuk nilai nominalnya BPNT dan PKH lansia atau PKH disabilitas ya. Sama-sama dapat Rp600.000 ya. Dan juga sama dengan komponen satu anak SMP dan satu anak SD. Nah, totalnya itu dapatnya sama ya, Rp600.000 karena 375 ditambah Rp225.000 ya. Jadi sama seperti itu. Jadi jangan sampai gagal paham. Semoga saja bagi yang belum terisi saldo bantuan ya, baik PKH atau BPNT-nya, semoga bisa terisi. Lalu gimana nih untuk KPM yang belum sama sekali terisi saldo bantuan? Apakah masih ada harapan cair atau masih ada harapan terisi KKS-nya untuk saldo bantuannya? Nah, ini masih belum dipastikan ya. Jadi bagi yang belum terisi sama sekali saldo bantuan di KKS ya, baik BSI, BRI, BNI, Mandiri. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ya. Mengapa kok KKS Anda belum terisi saldo, sedangkan mungkin ya sesama penerima bansos di daerah Anda dalam satu desa atau satu kelurahan itu sudah banyak yang terisi saldo bantuan. Tapi kalau di situ masih belum terisi saldo bantuan, ya berarti ya memang belum waktunya masuk saldonya. Nah, tapi jika yang lain sudah pada terisi saldo bantuan ya dalam satu desa atau kelurahan, sedangkan KKS Anda belum terisi sama sekali, nah ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa saja memang karena ini bertahap ya, jadi memang mungkin belum waktunya masuk saldonya. Mungkin nanti ada termin berikutnya. Kemungkinan yang kedua, mungkin saja Anda masuk di dalam daftar 1,8 juta KPM yang di stop bantuannya mulai tahap 2 ini dikarenakan memang tidak layak karena tidak masuk kriteria desilnya. Karena yang masih dapat ini hanya di desil 1 dan desil sampai desil 4 ya. Desil 5 ini ada bansosnya, tapi untuk kategori PBI ya, PBI itu kayaknya masih diterima untuk desil 5 ya. Kalau sudah masuk desil 6 hingga 10, nah ini bantuannya itu dipastikan di stop ya. Dan mungkin kalau Anda memang masih merasa saya masih miskin, kok tiba-tiba di stop bantuannya karena mungkin masuk desil 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti menunggu saja ya informasi lebih lanjut ya. Jika nanti ada instruksi ya dari pusat terkait mengenai mungkin sanggahan atau mungkin nanti harus mengusulkan ulang, nah nanti bisa dikabarkan lagi ya oleh petugasnya di daerah masing-masing. Dan nanti saya akan informasikan lebih lanjut tentunya ya. Jadi itu, jadi intinya pemutakhiran DT Sen ini mengakibatkan ya mulai tahap 2 ini beberapa KPM sudah nggak bisa mendapatkan bansos lagi atau bansosnya sudah di stop mulai tahap 2 ini ya. Dan untuk yang cair bantuannya ya di tahap 2 ini ya bukan berarti bantuannya Anda itu aman selamanya ya. Jadi perlu diingat, bansos itu sementara sedangkan berdaya selamanya. Kecuali bagi para lansia dan disabilitas yang masih masuk kategori miskin ya, masih desil 1 sampai 4. Nah, mereka itu bisa dibilang ya masih terus akan mendapatkan bansos sampai waktu yang tidak bisa ditentukan tentunya. Tapi kalau untuk KPM yang usianya produktif ya, walaupun dia masuk desil 1 sampai desil 4, nah bukan berarti dia akan dapat bansos selamanya. Nah, akan tetapi mereka itu nanti akan masuk daftar ya sebagai KPM yang akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan jika memiliki usaha ya. Jadi untuk bantuan pemberdayaan nanti khusus untuk KPM yang masih masuk desil 1 sampai 4 yang masih dapat bansos,
Nah, nanti bantuan pemberdayaan itu namanya PPSE ya, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Bisa yang sudah punya usaha atau rintisan usaha. Nah, jadi mungkin pengen buka usaha, silakan mulai sekarang nggak apa-apa. Nanti akan diusulkan oleh para pendampingnya ya, akan didaftarkan agar bisa dapat PPSE. Setelah mendapatkan modal usaha dari program PPSE, nanti akan didorong untuk graduasi. Ya, graduasi ya harus mengundurkan diri dari penerima bansos dikarenakan sudah bisa berkembang usahanya mungkin nanti, dan itu hanya untuk usia-usia yang masih bisa bekerja. Jadi bansos ini nanti bisa lanjut hanya untuk para lansia atau disabilitas ya, yang jelas yang masih kategori miskin. Tapi kalau lansia yang sudah kaya ya tetap ya harus graduasi ya. Mungkin bisa digraduasi melalui SIKNJ, musyawarah desa atau kelurahan di situ ya. Jadi mungkin Anda saat ini masih masuk dari 1 sampai 4 karena mungkin ekonominya ini baru naik mungkin ya. Mungkin kemarin habis beli sawah, habis dapat warisan sawah, kemudian baru dapat pekerjaan yang mapan. Nah, itu siap-siap saja ya. Nanti daripada Anda masuk di pemutakhiran DTSEN ternyata tidak layak desil 1 sampai 4, ternyata masuk desil 7, 8 atau 6 ke atas. Nah, daripada bantuannya nanti di stop ya, nggak dapat apa-apa ya, di stop langsung ya nanti, lebih baik mulai sekarang ya, silakan berusaha sekecil apapun ya untuk membentuk rintisan usaha. Nanti silakan langsung daftarkan ke pendampingnya masing-masing khusus untuk KPM PKH ini ya. Kalau pendamping PKH kayaknya belum bisa mendaftarkan yang KPM BPNT murni ya, karena di sistemnya di SIKNJ itu masih belum bisa mendaftarkan untuk KPM BPNT murni ya. Jadi itu. Dan untuk update status terkini PKH BPNT tahap 2 ini itu tadi ya, bagi yang belum cair bantuannya harap bersabar ya. Dan ada juga ya, ini yang baru melaporkan adanya pencairan, dia baru menarik tunai saldo Rp400.000 di KKS Bank BNI. Nah, ini 400 ini bukan tambahan ya, karena bantuan tambahan total 400 untuk para KPM ya, BPNT khususnya ya. Nah, ini masih belum ada yang cair. Jadi itu dipastikan adalah bantuan PKH dengan komponen kemungkinan adalah SMP. Dapatnya sebenarnya 375, tapi kalau ada saldo yang tersisa kemarin misalkan 25.000, jadi itu terbaca Rp400.000 yang ditarik tunai. Jadi itu bukan saldo masuk, melainkan saldo yang ditransaksikan atau ditarik tunai di agen ya. Jadi itu ya. Jadi belum ada yang masuk untuk, atau belum ada yang cair ya untuk bantuan tambahan 400 dan juga beras 10-20 kg totalnya. Ini harap bersabar menunggu ya, semoga saja di minggu-minggu depan lah ya, atau mungkin minggu depannya lagi lah ya. Karena mungkin ini juga menunggu pencairan yang dari pos PKH BPNT tahap 2 yang lewat pos, semoga saja nanti bisa secepatnya menyusul cair juga, dan bisa saja nanti ada kemungkinan pencairannya dibarengkan dengan yang tambahan 400 itu ya, tadi ya. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.